Pertama, puasa. Nah, apa itu puasa? Puasa secara bahasa atau berasal dari kata bahasa Arab, yaitu soma yasumu, yang artinya menahan diri, atau mencegah. Nah, secara istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa, baik makan, minum, dan jima. Nah, kelas 1 nggak usah dicari tahu ya, kelas 6 aja dan ke bawahnya. Nah, jima ya. Kemudian dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau maghrib, dan diawali dengan niat. Nah, harus diawali dengan niat. Kalau nggak niat, nggak sah puasanya ya. Jadi harus diawali dengan niat. Nah, oke, kemudian apa hukumnya puasa? Wajib dan fardu ain. Nah, kelas 1 fardu ain udah belajar sama Ustadz. Divo, apa itu fardu ain? Divo, apa itu fardu ain? Divo. Salah, maaf. Siapa ini? Rada mirip soalnya ya. Rada susah bedain Divo, Vino, siapa? Damas bukan? Apa fardu ain Damas? Kita udah belajar, udah setoran juga ya sama Ustadz. Udah sering kasih soal. Apa fardu ain? Ilmunya jangan di buku ya, di kepala diterapkan. Apa fardu ain? Lupa Damas ya. Siapa nih? Nanda. Apa fardu ain? Wajib? Ya, wajib per orang, wajib diri sendiri. Jadi wajib masing-masing semua umat muslim puasa. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sebagian ini puasa, sebagian ini udah enggak. Terlepas. Nah, seperti itu. Kalau fardu ain semuanya wajib puasa. Kalau ditinggalkan berdosa. Kalau fardu kifayah sebahagian melaksanakan, maka yang lainnya tidak berdosa. Seperti apa? Menyolatkan jenazah, memandikan, dan menguburkan jenazah. Itulah fardu ain ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi di awal ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oke, kemudian itu hukumnya ya. Kemudian waktunya kapan? Waktunya tentunya pada bulan suci Ramadan, dari awal Ramadan hingga selesai. Itu wajib semua umat muslim berpuasa, dilarang makan dan minum dari terbit fajar hingga maghrib. Itu wajib puasa. Oke, kemudian siapa aja orang yang nggak berpuasa? Ada nggak Ustaz kira-kira? Ada ya. Salah satunya yaitu orang yang belum balik. Kemudian yang kedua, orang dalam perjalanan. Itu juga boleh ya. Kalau jauh itu boleh tidak puasa. Kemudian orang yang sakit. Jadi orang yang sakit ini boleh tidak puasa atau tidak wajib puasa pada waktu itu ya, tapi nanti wajib mengganti ya. Jadi boleh. Dengan bagaimana saat sakitnya? Jadi sakitnya yang benar-benar sakit, yang dimana dia harus rutin makan atau minum obat. Kalau tidak berbahaya, maka tidak wajib puasa. Maka ala sidik, ala ceril yang di klinik itu rutin minum obat enggak kan? Mereka puasa enggak? Puasa kan? Berarti itu enggak sakit. Karena banyak mudaratnya di sana. Suruh kegiatan. Karena saya lihat banyak mudaratnya. Kelihatannya menghindar dari kegiatan. Jadi kalau mereka itu nggak sakit benaran, jadi suruh kegiatan. Karena saya lihat banyak menggibahnya,
Terus yang sakit tarawih enggak? Enggak juga kan. Nah, berarti ini enggak sakit. Terus enggak halakoh. Ya kan? Enggak tadarus. Kelompok halakoh satu ada Dika. Dika udah sembuh belum? Farhandika ada enggak Farhandika? Farhandika mana? Oh, enggak ngelirik ya. Udah sembuh Dika? Alhamdulillah ya. Ada kegiatan ya. Kenapa saya bilang? Karena bulan suci ini sangat-sangat penuh dengan pahala berlipat ganda. Nah, di mana pahala setiap orang Muslim itu dilipat gandakan. Terus kenapa juga bulan yang istimewa? Karena pada bulan suci Ramadan seluruh syaiton itu dibelenggu, diikat, nggak ada yang dilepas. Kemudian pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka tertutup rapat. Khusus hanya pada bulan suci Ramadan. Nah, itu hadiah dari Allah untuk hambanya. Dan juga puasa Ramadan ini puasa yang ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena puasa ini untuk Allah dan Allah balas langsung. Nah, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa inna huli wa ana ajza bihi, kata Allah. Sesungguhnya semua pahala anak Adam untuknya kecuali puasa. Nah, firman Allah, dan puasa untukku dan aku akan membalasnya. Nah, kata Allah ya, firman Allah. Nah, maka begitu istimewanya puasa. Dan puasa ini ibadah yang benar-benar dari diri masing-masing. Kenapa? Karena orang lain nggak tahu, ya kan? Di kamar dia makan apa enggak, mokel enggak, ya kan, gak ada yang tahu. Makanya puasa Ramadan ini puasa yang benar-benar kejujuran dari diri sendiri. Nah, karena nggak ada yang tahu. Nah, kan kalau sholat fardu kelihatan, zakat kelihatan, ibadah lain kelihatan. Nah, kalau Ramadan kan nggak ada yang tahu, benar nggak? Nah, ya kan, siapa tahu nanti lagi di kamar mandi ketelan, ya kan, airnya ketelan. Kalau nggak kesandung terus masuk nasi padang, nggak ada ya. Kesandung masuk nasi padang, ya nggak ada. Banyak itu di konten-konten TikTok, ya kan, POP puasa kesandung, ya kan? Kesandungnya nuangin es batu, nuangin Sprite, ada apa namanya, sedotannya. Katanya POP kesandung Ramadan. Nah, jadi benar-benar puasa yang dari hamba sendiri. Nah, itu ya. Kemudian juga selanjutnya orang yang tidak wajib berpuasa yaitu orang yang berumur. Nah, ibu kita tercinta, Ibu Juriah. Nah, kayaknya Bu Juriah tidak puasa. Puasa enggak Bu Juriah? Kayaknya enggak ya. Jadi maklum, jangan nanti saat itu Bu Juriah kok nggak puasa. Nah, udah lansia ya. Jadi kalau orang berumur itu tidak wajib puasa, tapi nanti wajib bayar fidyah. Nah, jadi bayar fidyah itu ngasih makan orang sehari. Misalnya 30 hari nggak sanggup puasa orang lansia, maka 30 hari dia ngasih makan satu orang per hari. Nah, seperti itu kalau udah berumur. Nah, kemudian siapa lagi? Ya tentunya perempuan yang berhalangan. Nah, kalau perempuan berhalangan, nah, jadi nggak boleh puasa sampai benar-benar suci. Nah, terus gimana saat orang yang nggak puasa tadi? Orang yang nggak puasa tadi, kecuali yang lansia, sisanya wajib mengganti puasanya pada pada hari berikutnya atau bulan berikutnya. Nah, jadi contohnya ente puasa Ramadan nggak tiga hari nggak puasa karena sakit atau perjalanan, maka wajib menggantinya di bulan berikutnya diqadha. Harus benar diganti, jangan nggak diganti. Nah, kalau nggak diganti maka berdosa. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya, kenapa disebut juga bulan suci Ramadan? Karena pada bulan suci Ramadan itu diturunkan kitab suci paling sempurna, paling suci, yaitu Al-Quran. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Fahimtum al-makna? Paham artinya? Saya artikan per kalimat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Ya, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda antara baik dan buruk. Paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai, syahida, menyaksikan bulan suci Ramadan atau menjumpai bulan suci Ramadan, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian apalagi selanjutnya? Wa man kana maridun, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka hendaklah ia menggantinya di hari berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah memudahkan hambanya, wala yuridu bikumul usra, dan tidak mensusahkan hambanya. Kemudian selanjutnya, walitukmilul iddatah, maka cukupkanlah bilangannya, walitukabbirullaha, dan agungkanlah Allah, ala ma hadakum, atas petunjuknya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itu ya salah satu ayat yang menjelaskan tentang bulan suci Ramadan. Oke, kemudian selanjutnya kita tidak hanya menahan makan dan minum saja, ya, karena ada sesuatu yang lebih penting. Yang dimana dapat menghilangkan pahala puasa, yaitu apa contohnya? Berbuat maksiat, gibah, menggosok, terus apa lagi? Menceritakan keburukan orang lain, fitnah, dan sebagainya. Ini adalah salah satu perbuatan maksiat yang dapat menghilangkan puasanya. Jadi harus dihindarkan. Karena kalau tidak dihindarkan, maka puasanya sia-sia, hanya dapat lapar dan haus. Sebagaimana dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Ya, gimana caranya? Ya, Ustaz sebutkan tadi, kita berusaha menghindarkan maksiat-maksiat yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ya, ghibah, apalagi mencaci maki, mengejek, jahil, orang baik-baik menjemur dijatuhin, barangnya diambil. Jangan sampai seperti itu ya. Ataupun jangan sampai kita beribadah dengan barang yang gosok. Ini paling kalau di halaqah selalu tanya, itu Quran siapa? Quran siapa? Jangan pernah gosok, ya. Jangan pernah gosok untuk beribadah, termasuk dari kamar mandi ke masjid. Jangan gosok ya. Oke. Kemudian dalam bulan suci Ramadan juga terdapat yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian keutamaan orang yang berpuasa.
Keutamaan orang berpuasa salah satunya tentunya pahala yang berlipat ganda. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Yaitu dosanya yang berlalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbihi. Nah, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan wahtisaban dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang berlalu. Nah, jadi bulan suci Ramadan ini harus benar-benar dimaksimalkan ya sebaik mungkin. Kemudian apalagi salah satu keutamanya, ini dengan puasa ini kita akan luluh ya, luluh hatinya. Nah, kenapa? Karena dengan berpuasa kita akan merasakan yang namanya kelaparan. Nah, jadi ini salah satu hikmah juga bagi orang-orang yang kaya kan. Orang-orang yang kaya kan biasanya jarang kelaparan ya kan. Kalau orang-orang miskin kan udah sering. Nah, jadi orang-orang kaya ini akan nanti merasakan yang namanya kelaparan. Sehingga oh ternyata begini ya kelaparan. Nah, sehingga terketuk hatinya, kemudian bersedekah. Nah, makanya di bulan suci Ramadan itu pasti banyak orang yang bersedekah. Iya kan? Kalau kalian ke jalan raya, contohnya kalau jalan raya Jonggol kayaknya nggak ada ya. Kayaknya di kota-kota besar, kayak di Cilengsi atau mungkin Cibubur, Jakarta itu di pinggir jalan pasti banyak orang yang menyediakan apa? Takjil dan makan gratis. Nah, itu bentuk tadi hikmah dari puasa. Nah, kemudian melatih kesabaran juga. Nah, melatih kesabaran. Kemudian melatih keikhlasan. Nah, karena dengan puasa itu ya kita benar-benar menahan semuanya. Nggak boleh berantem, nggak boleh caci maki, nggak boleh gosok, apalagi mencuri. Nah, itu di situ dilatih, dilatih keimanannya. Dan nanti hasil buah dari puasa seorang hamba yang benar-benar puasa adalah lahirlah yang namanya takwa. La'allakum tattaqun. Jadi kalau dia benar-benar mengamalkan Ramadan, segala ibadah-ibadah di dalamnya, tarawih, puasa, zikir, tadarus, khatam Al-Quran, sedekah, saling menolong, berbagi. Nah, itu nanti insya Allah akhirnya berbuah hasil yaitu takwa.